Pada suatu pagi yang kelabu, tepatnya tanggal 29 Mei 2006, sebuah kekuatan tak terduga bangkit dari perut bumi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari kedalaman yang lama tersembunyi, lumpur panas menyembur dengan dahsyat, menyeret segala sesuatu di jalurnya, desa, lahan pertanian, infrastruktur, dan yang paling tragis, harapan ribuan jiwa. Tragedi ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan lumpur Lapindo, meninggalkan luka yang masih merintih hingga hari ini. Di lokasi pengeboran sumur Banjar Panji Desa Renokenongo, tepatnya di bawah kendali PT Lapindo Brantas, kegiatan eksplorasi yang awalnya bertujuan mencari sumber daya alam, mendadak berubah menjadi bencana yang merusak. Pada saat itu, proses pengeboran berlangsung seperti rutinitas biasa hingga tiba-tiba, tanpa peringatan, tekanan dari dalam bumi memaksa lumpur panas untuk menyembur ke permukaan secara brutal. Dalam hitungan menit, gambaran kehidupan yang normal berubah menjadi mimpi buruk. Desa-desa yang selama ini tenang dan damai, kini tenggelam dalam lautan lumpur yang kental dan panas. Penduduk yang terbangun dari tidurnya mendapati rumah mereka hancur, dan jalan-jalan yang biasa mereka lalui berubah menjadi aliran lumpur yang tak terkendali. Kejadian ini mengakibatkan evakuasi massal yang memaksa lebih dari 60.000 jiwa meninggalkan tempat tinggal mereka. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa bencana ini adalah buah dari kesalahan manusia. Prosedur pengeboran yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama terkait pemasangan casing pada sumur, diakini menyebabkan kerusakan pada struktur batuan. Tanpa adanya pengamanan yang memadai, tekanan tinggi dari dalam bumi akhirnya menemukan celah, mengakibatkan semburan lumpur yang tak terhentikan. Di sisi lain, sejumlah ilmuwan mengajukan teori bahwa bencana ini merupakan manifestasi alamiah. Wilayah Sidoarjo dikenal memiliki aktivitas gunung lumpur atau mud volcano yang tersembunyi, dan ada kemungkinan bahwa kegiatan pengeboran hanya memicu proses yang sebenarnya telah menunggu waktu. Meskipun teori ini masih diperdebatkan, ia menambah dimensi misterius pada tragedi yang terjadi. Perdebatan mengenai penyebab asli lumpur Lapindo terus bergulir di kalangan akademisi dan praktisi industri. Sementara sebagian menuding kelalaian teknis dari pihak pengeboran, yang lain berpendapat bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia akan keterbatasan dan kekuatan alam yang harus dihormati. Konflik kepentingan, politik, dan ekonomi pun turut meramaikan diskusi ini, menambah lapisan kompleksitas pada upaya pencarian kebenaran. Lapindo tidak bersalah. Gempa bumi aja pemerintah nanggung, bukan dari lubang yang digali. 150 meter ke lubang gali, keluarlah lumpur dan kemudian berbarengan dengan air. Saya tentu akan bertanggung jawab, tapi bukan ganti rugi. Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa Lapindo tidak bersalah. Jadi sifatnya jual beli, karena saya tidak salah, jual beli. Saya membeli tanah dan bangunan di daerah itu, di daerah lumpur dan tanah yang terendam lumpur itu dengan 20 kali NJOP. Setelah semburan lumpur terdeteksi, upaya pertama yang dilakukan adalah pemasangan snubbing unit pada sumur Banjar Panji 1. Metode ini diharapkan mampu menekan aliran lumpur dengan menutup jalur keluarnya. Namun, kekuatan tekanan yang luar biasa dari dalam bumi membuat teknik ini tidak mampu mengatasi bencana secara efektif. Sebagai alternatif, dilakukan pengeboran sumur bantuan atau relief well untuk mengurangi tekanan bawah tanah. Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan aliran lumpur ke sumur-sumur baru sehingga tekanan di sumur utama berkurang. Meski begitu, hasilnya pun tidak sesuai harapan karena lumpur terus menemukan jalan untuk merembes ke permukaan. Di tengah kepanikan dan keputusasaan, dibangun pula tanggul-tanggul pengaman serta kolam penampungan sebagai upaya darurat. Meskipun infrastruktur ini sempat membantu menahan laju lumpur, volume yang terus meningkat dan kekuatan alam yang sulit diprediksi membuat solusi ini hanya bersifat sementara. Lumpur Lapindo bukan sekadar merusak bangunan dan jalan, ia telah mengikis kehidupan ribuan keluarga.
Dengan lebih dari 60.000 jiwa yang terpaksa mengungsi, bencana ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Rumah-rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya hancur, meninggalkan luka mendalam bagi komunitas yang terpaksa hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan. Tak hanya soal tempat tinggal, ekonomi lokal pun dihancurkan lumpur ganas ini. Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan berubah menjadi lautan lumpur yang tak produktif. Pabrik-pabrik dan usaha mikro yang ada di sekitar lokasi bencana turut mengalami kerugian besar, membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian mereka. Paparan lumpur panas dan gas beracun yang dihasilkan membawa dampak serius bagi kesehatan penduduk. Gangguan pernapasan, iritasi kulit, serta berbagai penyakit kronis mulai marak terjadi. Kondisi lingkungan yang tercemar juga menyebabkan ekosistem lokal terganggu, mulai dari saluran air hingga tanah yang tak lagi subur untuk pertanian. Di tengah derita yang terus menghantui, proses ganti rugi bagi para korban berjalan lambat dan penuh birokrasi. Banyak keluarga yang hingga kini masih menanti kompensasi yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Perjuangan hukum dan administrasi menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang masih menyelimuti bencana ini. Ada beberapa pendapat dan analisis yang menyatakan bahwa peristiwa lumpur Lapindo Brantas tidak hanya sekadar bencana teknis atau alam, melainkan juga memiliki dimensi politik. Berikut beberapa poin yang sering dikemukakan terkait aroma politik dalam kejadian ini. Banyak pengamat menilai bahwa perusahaan yang terlibat, yakni PT Lapindo Brantas, memiliki hubungan erat dengan beberapa elemen politik dan ekonomi. Hal ini muncul dalam konteks bagaimana penanganan bencana dan proses ganti rugi dilakukan. Kritik utama muncul dari lambatnya respons pemerintah dan kebijakan yang dianggap tidak transparan, yang oleh sebagian pihak dikaitkan dengan adanya pertimbangan politik. Respons dan keputusan pemerintah dalam menangani bencana, termasuk penundaan relokasi dan kompensasi bagi para korban, sering dikritik sebagai tidak memihak masyarakat terdampak. Beberapa analis berpendapat bahwa dinamika politik di balik layar turut mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga kepentingan politik dan ekonomi kadang tampak lebih dominan daripada kepentingan kemanusiaan. Isu-isu mengenai keterlibatan politik ini juga sering muncul di media dan forum publik. Ada persepsi bahwa dalam proses investigasi dan pemberian kompensasi, ada tekanan politik yang menghambat transparansi dan keadilan. Hal ini menambah lapisan kontroversi terhadap bencana tersebut, menjadikannya lebih kompleks dari sekadar kecelakaan industri atau geologis. Di sisi lain, beberapa pihak berargumen bahwa keterlambatan dan kesulitan dalam penanganan kasus lebih disebabkan oleh kompleksitas birokrasi dan aspek teknis yang sangat rumit, bukan semata-mata intervensi politik. Namun, kompleksitas birokrasi ini juga sering dipandang sebagai ruang di mana kepentingan politik dapat beroperasi. Secara keseluruhan, meskipun ada aroma politik yang terasa dalam berbagai aspek penanganan dan komunikasi terkait peristiwa lumpur Lapindo, sejauh mana faktor politik berperan masih menjadi topik perdebatan. Banyak analisis menyatakan bahwa kombinasi antara kesalahan teknis, kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh dinamika politik, serta kepentingan ekonomi telah menciptakan situasi yang kompleks dan kontroversial. Target saya akhir September itu harusnya sudah selesai semuanya. Oh, ini bagian ngoyak aku. Gini, mulai goyak-goyak lah, saya penjelasan nemoni pulang melek di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, intensitas semburan lumpur perlahan menurun, namun alirannya masih terus mengalir, menandakan bahwa bumi belum sepenuhnya tenang. Upaya-upaya teknis yang dilakukan selama bertahun-tahun memberikan secercah harapan, meskipun bencana ini masih belum sepenuhnya terkendali. Di balik derita yang berkepanjangan, muncul kabar yang menggugah. Penelitian terbaru mengungkapkan adanya potensi logam tanah jarang atau rare earth element di area lumpur Lapindo. Unsur ini, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menawarkan peluang untuk memanfaatkan kembali lahan bencana tersebut, tentu saja dengan perencanaan yang matang dan kesadaran akan dampak lingkungan.
Pemerintah bersama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, terus berupaya untuk memulihkan kondisi lingkungan dan memberikan keadilan kepada para korban. Rencana relokasi, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama. Meskipun jalan pemulihan masih panjang, semangat untuk mengubah luka menjadi pembelajaran telah menyala kembali di tengah masyarakat. Lumpur Lapindo bukan hanya sebuah bencana alam atau industri semata. Ia adalah cermin dari keangkuhan manusia yang mencoba menaklukkan kekuatan alam tanpa mengindahkan batas-batas yang ada. Tragedi ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati, menghargai alam, dan senantiasa waspada terhadap risiko yang mungkin muncul dari setiap aktivitas eksplorasi sumber daya alam. Dalam setiap tetes lumpur yang mengalir, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Meskipun luka masih membekas, semangat untuk bangkit dan mencari keadilan menjadi pelita di tengah kegelapan. Semoga, dari peristiwa yang menyayat hati ini, kita dapat belajar untuk lebih bijaksana dalam mengelola alam dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Di balik setiap tragedi, tersimpan harapan yang harus terus diperjuangkan. Lumpur Lapindo, dengan segala derita dan luka yang ditinggalkannya, mengajarkan bahwa manusia harus belajar dari kesalahan masa lalu. Dengan upaya bersama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat mungkin suatu hari nanti, lahan yang dulu didera bencana ini dapat pulih dan menjadi simbol kebangkitan serta kehati-hatian dalam menghadapi kekuatan alam yang maha dahsyat.